untuk coaching ini melalui Zoom. Sebenarnya ini agak mendadak juga ya jadwalnya. Yang awalnya memang akan diundur, sebenarnya akan diundur mungkin ke besok aja kali ya. Tapi ada yang ingin dibuatkan jadwalnya malam hari ini, karena saya ingat bahwa namanya coaching itu harus selalu konsisten. Ada dan tidak adanya peserta, tetap maju dulu. Mau 1, 2, 3 orang, tetap aja adain. Agar kenapa? Agar kita mendapatkan fadilah dari istiqomahnya itu sendiri. Kalau kita udah istiqomah, nah insya Allah akan ketemu jalurnya. Nah, malam hari ini akan belajar tentang cara belajar otodidak menjadi marketing handal. Sebenarnya lebih banyak yang di-share kali ini adalah perjalanan bagaimana menemukan posisi sebagai marketing di dalam kehidupan saya. Jadi sedikit berbagi bahwa secara background saya adalah lulusan Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian. Jangan kaget gitu Pak Bambang. Langsung nengok begitu ya, saya jadi heran nih. Gak usah kaget Pak. Jadi memang lulusan Fakultas Pertanian, tapi lebih banyak dalam perencanaan sumber daya lahan. Jadi memang berhubungan dengan resources atau sumber daya. Nah, jadi yang bagian menarik adalah bagian perencanaan ini, gitu. Nah, nggak tahu kenapa, bagaimana passionnya itu setiap ikut organisasi itu selalu ditempatkan sebagai usaha dana, yang artinya melibatkan pihak internal, eksternal gitu kan untuk menghubungkan para penggalang dana gitu kan, penggalang dana. Nah, jadi mau tidak mau akhirnya belajar sesuatu yang harus mendukung dengan keahlian tersebut, profesi tersebut gitu kan. Nah, ini belajar dulu sejak awal. Kenapa kok bisa sih gitu kan? Dari lulusan pertanian kecimpung ke marketing. Tapi memang itu adalah bagian dari passionnya. Tapi passion itu memang yang menemukan jalur kecocokan. Nah, buat Bapak Ibu yang sekarang kan mau tidak mau, bagaimana kita sudah memiliki satu produk, kita harus bisa memarketingkan, istilahnya menjual produk tersebut, ya supaya modal yang kita keluarkan untuk bergabung menjadi mitra Trainingnет itu minimal bisa balik modal. Sudah balik modal belum nih ngomong-ngomong? Bu Haryani, Pak Bambang udah balik modal belum? Sudah. Belum. Kalau modal bisa balik. Tapi kan kalau menurut Rasulullah nggak pernah balik modal, tapi selalu untung. Nah itu yang kita tiru nanti dengan ilmu yang mau disampaikan sama Tuhan. Insya Allah nanti pasti balik modal. Ya, jadi step pertama kalau memang dalam hal kita masuk ke dunia MLM, yang pertama adalah balik modal dulu. Ditargetkan balik modal. Target pertama adalah balik modal. Jadi jangan mikir untung dulu, tapi minimal balik modal. Karena ketika kita berpikir balik modal, asumsi atau mindset yang akan terbangun adalah gimana cara keluar biaya marketing atau cara memarketingkan pengen yang bagus tapi nggak keluar banyak uang gitu kan, karena namanya pengen balik modal dong. Balik modal nggak mungkin pengen jor-joran bikin promo, bikin bonus, bikin ya segala macam lah, diskon gitu kan. Nah sebenarnya itu ada budget gitu. Nah ketika udah mindsetnya adalah gimana caranya supaya balik modal. Nah kalau udah mindsetnya itu, mau nggak mau kita harus eksis di yang namanya ya lakukan aja gitu kan, lakukan aja. Nah, lakukan aja. Jadi mau promosi ya lakukan, tapi gimana caranya supaya modal nggak keluar. Nah, itu ada sebenarnya cara-cara yang modal nggak perlu keluar. Berarti kan ada satu gift yang kita berikan, ya, gift ya, benefit maksudnya, benefit yang kita berikan, tapi itu tidak ada modalnya. Contoh, sharing. Sharing itu adalah tidak ada modal, tapi kita bisa untuk berbagi. Saya yakin dengan pengalaman belajar yang dimiliki oleh Pak Bambang, Bu Haryani, bersama Paten Academy, dengan materi seabrek yang diikutin, kalau boleh dibilang sejak awal gabung atau menjadi bintang akademia,
itu kan belajar banyak materi aja. Nah, kita bisa berbagi, menceritakan kembali isi materi itu. Nah, mulainya gimana? Ya mulai aja, tinggal kita bilang di status WhatsApp, saya buka kelas nih, kelas tentang ini. Maksud saya untuk berbagi aja, belajar bareng gitu kan. Dimulailah gitu kan. Itu salah satu tipsnya. Kalau memang kita nggak berani untuk berbagi, maksudnya kita menyampaikan, kita nonton bareng. Nah, untuk Bu Haryani nih, Bu Haryani yang mungkin di rumahnya sering banyak orang gitu kan. Nanti hari Minggu kumpul ya, gitu kan. Mau ada kelas nih tentang menjadi orang tua hafiz Quran misalkan. Tinggal play aja videonya. Nah, play video yang penting kan prinsipnya marketing adalah ketika terjadi kerumunan, di situ terjadi peluang. Ketika terjadi kerumunan, disitulah terjadi peluang. Artinya apa? Kalau ada kerumunan, pasti kita bisa melakukan sesuatu, gitu kan? Melakukan sesuatu, gitu kan? Entah itu kebaikan, entah itu untuk menawarkan, gitu kan? Yang penting ada kerumunan, gitu. Karena yang namanya marketing itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah kerumunan. Ketika sudah berkerumun, kita kan butuh lalu kita butuh komunikasi. Nah, kalau udah berkerumun, tinggal kita komunikasinya gimana. Nah, jadi itu yang dipikirkan. Mulai dari pertama kalau udah mindset yang terbentuk, lalu berpikir gimana caranya supaya saya mendapatkan kerumunan. Kerumunan atau ibaratnya bukan, kalau itu kerumunan ketika offline ya, tapi kalau online istilahnya adalah building list. Gimana saya dapatnya building list? Pengalaman saya balik modal, itu saya ngebikin building list adalah berbagi materi UYM. Berbagi materi UYM melalui email. Melalui email. Jadi saya buka nih pendaftaran. Saya punya nih banyak materi seputar Ustaz Yusuf Mansur. Yang pengen dapat materi motivasi dari Ustaz Yusuf Mansur, daftar emailnya ke saya ya, japri WA aja. Nah, saya kirimin tuh manual, email gitu kan. Pernah begitu, email, ada selang berapa hari dia nanyain, kok nggak kirim email lagi? Ya lagi sibuk bisnis nih. Akhirnya begitu. Nah, kita juga bisa melakukan idenya apa aja banyak. Yang penting kuncinya adalah bikin kerumunan, itu kalau offline. Kalau online, bagaimana membuat building list atau bagaimana mengumpulkan data. Mau data kontak, mau data email, mau data apa lagi? Data ya kalau followers kan itu udah ranahnya digital marketing. Tapi kalau kita main mungkin sekedar minta email ataupun minta nomor WhatsApp, mungkin tuh bisa gitu kan. Ibaratnya kita gini, saya akan bikin grup nih, saya akan berbagi materi dari Ustaz Yusuf Mansur tentang materi yang benar-benar eksklusif, misalkan. Materi benar eksklusif gitu, yang akan membantu kita merubah kehidupan, misal. Yang mau ikut gabung grup ini ya, masuk grup. Nah, kalau udah masuk grup ya, udah di situ mainkanlah teknik komunikasinya, teknik kelola grupnya, teknik membuat kontennya gitu. Nah, sekarang tinggal dipilih mau ke jalur mana. Itu secara sederhananya ya, secara sederhana ini konsep dulu waktu pertama kali saya balik modal itu saya nyari gimana caranya bentuk building list. Building list, nah saya ikut grup-grup alumni. Nah, grup-grup alumni juga itu bagus tuh. Grup-grup alumni ikut aktif tapi di grupnya. Aktif, kendalikan pembicaraan, kendalikan ya pagi-pagi orang belum posting apa-apa, kita posting duluan. Gitu. Ya postingnya sesuatu yang bermanfaat ya, sesuatu bermanfaat mulai dari quotes, video-video inspiratif gitu kan. Share aja. Nah, kenapa perlu share quotes itu kalau di grup WhatsApp ya? Karena nanti kan orang ada penasaran, nih share mulu nih. Karena dulu saya cepat ketika saya share banyak, ada orang japri gimana kabarnya, ngobrol nanya-nanya gitu kan. Walaupun sebenarnya kadang terjadi gini, kita ngobrol-ngobrol sama si A, tapi tiba-tiba
C datang langsung untuk beli barang kita. Yang nggak taunya malah ya orang lain gitu kan. Nah itu maksudnya kita kalau kita diniatkannya marketing itu sebenarnya sebagai, kalau saya dalam pikiran saya dulu ini di masa-masa saya mulai dekat dengan Ustaz Mansur. Jadi saya berpikir marketing itu adalah jalan dakwah. Kenapa jalan dakwah? Nah karena Bapak Ibu kalau tahu seorang kiai, seorang ustadz itu adalah dia menyampaikan materi, menyampaikan ilmunya. Tapi dari ilmunya itu dia dapatkan sesuatu. Ada yang dapat ya kalau dibilang ustadz bertarif ya itu misalkan kayak gitu. Atau ada yang dapat bingkisan sedekah ya itu. Itu kan dibayar sama Allah kan langsung. Nah, saya mengasumsikan dulu seorang marketing adalah seorang yang dia dakwah aja. Dakwahnya berupa macam-macam. Bisa melalui konten orang kita olah, terus kita bagi-bagikan. Atau kita memang ingin menyampaikan ilmu-ilmu yang kita pelajari sendiri. Misalkan kita baca Quran, terusnya kita coba mengambil hikmahnya, apa yang kita baca, kita sampaikan. Nggak apa-apa sebenarnya itu ibaratnya bukan tadabur, tapi mengambil hikmah bebas. Ustaz Mansur pernah nyampein gitu. Jadi kalau kita baca ayat Quran, terus kita baca terjemahnya, nah kita sampaikan tuh lagi ke orang lain dengan pemahaman kita. Itu bisa seperti itu. Tapi emang awalnya kita berdoa, ya Allah saya berniat untuk menyampaikan materi tentang ayat Quran ini. Allah lindungi, jaga untuk jempol saya nggak berkata-kata yang tidak sesuai gitu kan. Nah, udah keberapa tuh saya tipsnya udah bagikan banyak. Nah, itu secara otodidak begitu. Kalau nanti secara profesional ya, maksudnya ketika masuk ke corporate, itu beda lagi nanti cara belajarnya. Nah, yang saya sampaikan pertama ini adalah ilmu-ilmu praktis yang saya lakukan dulu ketika balik modal untuk daftar mitra Training.net. Walaupun memang dulu tuh 350.000 cukup mahal ya. 350.000 kita dapat aplikasi, nggak dapat produk ibaratnya. Untuk meyakinkan orang juga susah. Nah, tapi kan kita cari nih hot button-nya. Nah, saya hot button-nya ngambil adalah Ustaz Mansur. Hot button-nya. Nah, kalau sekarang Training.net, tergantung Bapak Ibu mau ambil mana nih? Mau ambil jalur produk atau jalur UYM-nya. Nah, kalau jalur UYM itu udah pasti materinya tentang materi Ustadz paling gampang. Tapi kalau produk, nah ini produk itu jalurnya yang harus benar-benar kita cari produk knowledge-nya untuk kita buat jadi konten-konten. Nah, tapi kalau untuk yang Ustadz Mansur yang paling gampang sebenarnya. Jadi makanya saya ngambil dulu kan ada audio yang bertebaran lah, banyak audio yang Ustadz share. Kalau mungkin Bapak Ibu sekarang Bu Haryani, Pak Bambang mungkin ngoleksi audio-audionya Ustadz. Nah, coba itu adalah dibagikan, tapi dibagikan dengan elegan, nggak sekedar broadcast. Misalkan elegan itu gimana? Pas ngomong A, nanggung, potong. Yang mau kelanjutan atau materi fullnya, japri ya, WA. Gitu kan. Nah itu kan elegan kayak gitu-gitu. Jadi share tuh orang tahu mana yang pengen belajar, mana yang dia skip aja udah lewat, itu nggak peduli gitu kan. Tujuannya itu doang, bukan berarti pelit. Kalau ada orang yang kok nge-share nanggung sih? Oh bukannya nanggung, kita memfilter nih buat yang serius, langsung hubungi saya aja, bukan saya nggak mau bagi gitu kan. Tapi saya hanya memfilter mana orang yang serius, mana yang enggak gitu. Itu teknik menjawabnya juga ketika nge-share kok nanggung, dipotong gitu kan. Ya udah apa susahnya sih, tinggal japri aja, minta gitu kan. Minta gitu kan. Nah, biasanya kalau udah minta, terusnya komunikasi sama kita, mereka kan kepo dengan status WhatsApp kita. Follow up-nya di status WhatsApp. Nah, itu yang saya ajarkan di beberapa coaching tentang teknik copywriting gitu. Untuk memancing orang ngelihat status WhatsApp kita, ya kita emang harus aktif juga di grup-grup, aktif di, ya kalau personal chat nggak mau, ya aktif di grup lah minimal. Aktif di grup, entah itu grup keluarga,
Dulu saya juga aktif di grup keluarga di grup Line dulu. Line waktu itu masih booming. Ya, kalau namanya grup keluarga kan tinggal bercanda-bercandaan aja kan, bercanda-bercandaan gitu kan. Nge-share yang foto-foto zaman dulu misalkan. Ya, model-model begitulah. Nah, bisa ditiru cara strategi begini supaya minimal kita mendapatkan building list orang-orang yang care sama kita. Kalau udah kan yang care itu yang ya dia nggak segen gitu kan untuk japri nanya. Nah itu biasanya orang yang peduli dengan kita. Istilahnya gitu peduli. Padahal mah dia kepo sebenarnya. Nah, sebelum ke tips yang lain, saya buka diskusi aja dulu nih. Yang pengen ditanyakan seputar apa? Atau yang pernah dialami deh dulu. Kalau mencoba tips-tips yang saya sarankan tadi, terus pernah mencoba, nah bisa sharing apa? Oke, saya cerita lagi nih bahwa dulu bagaimana perjalanan saya ngelihat bukan sebenarnya nggak pengen sih gitu kan kenal dengan UIM itu maksudnya secara masuk ke dalam bisnisnya gitu kan pengen nggak pengen gitu kan tapi hanya melihat ya Allah dulu di Istiqlal kan banyak banget tuh sampai 2 lantai ibaratnya orang ikut pengajian KIBI. Nah, kalau pernah ikut KIBI kajian bulanan Istiqlal saya berpikir ya Allah ini banyak banget orang ya pasti orang banyak kesusahan banyak masalah gitu kan. Coba kalau bisa saya nawarin solusi, ya minimal dia belilah produk saya gitu kan. Cuma mikir gitu, pengen deh punya kelola orang segini banyak. Nah, jawaban dari Allah tuh ternyata saya ada lowongan kerja di Buku Yusuf Mansur. Nah, saya masukin deh. Karena lowongan pun itu bukan dari pengennya mimpi itu, tapi karena butuh sebenarnya. Karena butuh dulu. Karena butuh pengen kerja gitu. Pengen kerja, udah masukin deh dulu. Akhirnya keterima ternyata bukan di Buku Yusuf Mansurnya, tapi lebih ke kelola komunitas. Jadi disuruh mengelola komunitas. Wah, baru tuh begitu udah jalan ke kerja selama 1 bulan 2 bulan baru keingetan. Wah iya ya ternyata ini doa dulu yang cuma sekedar ngomong akhirnya terkabul gitu kan. Mengelola sekian orang banyak, mengedukasi, tapi di sela-sela edukasi tetap menawarkan solusi. Nah, menawarkan solusi bagi proses marketing itu adalah menawarkan produk ya. Jadi bahasanya beda. Yang diterima ketika menawarkan solusi kita bilang orang akan langsung accept, menerima gitu kan. Tapi kalau kita bilang menawarkan produk, orang langsung berpikir pola kritis. Hah, jualan nih. Hah, dapat untung berapa nih dia? Produknya bagus nggak gitu kan. Nah, tapi kalau kita bilang menawarkan solusi, orang langsung menerima, accept. Oke, solusinya apa dulu nih? Dia mau dengerin solusinya. Nah, kalau udah menawarkan solusi ya kita bahasa benefit bicaranya. Bahasanya kan bahasa value, jangan berbicara bahasa harga. Kalau bicara bahasa harga, bicara bahasa kemasan, bicara bahasa keuntungan keuntungan rupiahnya gitu kan. Itu malah menjadi istilahnya bouncing atau mental lagi orang yang tadinya udah terbuka pikirannya mau dengerin presentasi kita tapi kalau dari awal bilang ini harganya murah gini ya itu kembali nanti orang beli itu karena kasihan tapi bukan dia paham tentang benefit produknya. Nah kalau kita ngomongin nawarin solusi, nah selanjutnya kita ngomongin adalah tentang value dan tentang benefit produk. Itu aja yang diomongin terus. Nah, nanti sampai dia nanya, emang berapa sih harganya? Nah, baru kasih tahu harga. Tapi kalau dia belum nanya harga, yang ngomongin aja value, testimoni, benefit,
pengalaman, apa yang didapat, itu dia terus diomongin. Terus ya tunjukin perusahaannya, apa ceritanya terus. Sampai dia penasaran, dia pengen nanya, berapa sih harganya? Emang murah ya? Emang mahal nggak? Gitu. Kalau udah tanya-tanya gitu, baru tuh kita ngomongin harga. Oh murah kok, ini segini harganya gitu kan. Nggak terlalu mahal lah gitu kan. Masih mampu dicicil 1 bulan 2 bulan, nabung dulu, habis itu baru beli 1 botol gitu kan. Nah, murah lah bisa ngumpulin dari uang belanjaan gitu kan. Uang belanjaan disimpan sehari 10.000 deh. Kan akhir bulan 300.000 tuh. Nah, langsung dia beli produknya gitu kan. Nah, syaratnya dia harus nanya dulu berapa harganya atau mahal nggak sih, murah nggak sih gitu. Nah, sampai sini udah dapat insight ya, dapat ya dapat ilmu lah, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, karena sekarang sebenarnya berbagi tentang pengalaman yang bisa saya bagikan, jadi lebih ke banyak diskusi sebenarnya. Boleh yang ingin berdiskusi tentang pengalamannya selama mencoba menawarkan produk, disampaikan, nanti saya tawarkan solusinya. Yang biasa dalam offline ya terutama ya itu kendala bahasa sih, bahasa komunikasi maksudnya. Jadi bagaimana mengkomunikasikan suatu produk, bagaimana berkomunikasi dengan customer ya, ini orangnya bagaimana, kita kan harus membaca dulu. Kayaknya diem, tapi kita nggak tahu nih diemnya diem memperhatikan apa diem sebel. Oke. Gitu. Kalau udah ketahuan dengan contohnya diem, orang itu diem, itu dibaca gesturnya, dibaca gestur yang dipakai, bukannya dia ngelihat wajah, tapi gestur. Gestur itu ya badan gitu kan. Kalau badannya udah nyender, terusnya dia udah ya megang handphone, perhatiin, terus diem, ya bengong gitu kan, ya bisa jadi banyak alasannya. Kalau yang gesturnya nempel, sama udah megang handphone, dia udah bosen, terus udah terserah lah mau ngomong apa, nanti juga selesai. Terus kalau dia bengong, bisa jadi dia mikir, atau dia mikirin hal yang lain. Nah, kayak bengong itu ditanya, takut kesurupan gitu. Itu yang ditanya, takut kesurupan soalnya. Nah, tapi kalau yang diemnya udah matanya celingak-celinguk gitu kan, itu udah bosan dia, udah bosan. Yang dibaca adalah gesturnya ya. Yang dibaca gesturnya, karena gestur itu adalah bahasa komunikasi juga. Atau gestur apa lagi tuh kalau dia diem, tapi diemnya udah ya gitulah, ya itu dia masih nanggepin, tapi dia masih menghargai kita, intinya masih menghargai kita, dia tahu etika berbicara sebenarnya. Tapi gitu, dia jawabnya malas-malasan. Nah itu minta ganti topik aja, ganti topik nggak apa-apa. Ganti topik sampai dia nyaman dan biarkan dia ngobrol aja apa yang dia pengen, gitu kan. Nah, jadi ini teknik komunikasi lagi nih, ketika nanti dia udah ngobrol, nah kita balik nanya untuk kita mengambil alih pembicaraan. Karena kan untuk memulai kita menawarkan solusi itu, kita harus mengambil alih pembicaraan kan. Nah, kita dengan mengajukan pertanyaan. Ajuin pertanyaan aja, minimal biasanya 3 pertanyaan dulu di awal, 3 pertanyaan. Nah, tapi nanti di pertanyaan terakhir itu sesuatu yang bisa menceritakan. Jadi maksudnya pertanyaan yang jawabnya enggak iya, enggak, oh segitu, tapi yang lebih bercerita dianya. Dipancing gitu, pertanyaan yang memancing untuk bercerita. Kalau udah dipancing dengan bercerita, nah baru tuh kita juga cerita kan, pasti kan kita juga pengen cerita. Iya mas, saya juga sering tuh kayak gitu, kerja ya males gitu kan, bosnya ketemu galak. Akhirnya saya keluar deh, saya sekarang udah dagang ini nih. Nah, akhirnya kan dagang itu sama aja dengan kita menceritakan dagangan kita gitu.
latihannya gimana? Ya latihannya emang harus nyoba, Pak. Berapa kali tuh Pak Bambang pernah dapetin orang yang diem terus? Kalau diem dengan berbagai yang kayak disebutkan Sultani tadi sih ada 3 atau 5 kali. Kalau langsung terus nolak gitu, sorry, enggak, saya nggak butuh. Udah tahu dulu kan kalau kita dari itu tidak bisa menebak dari LMM, bahkan kita baru perkenalan, baru kita ngobrol gitu. Pasti ujung-ujungnya ini ya. Ya itu kita kadang langsung mati gaya, Nah, bingung kalau nggak kayak mau gitu mulai lagi ya, kayak ngeblank gitu. Nah itu yang sering, saya juga sering sih ketika nawarin terus ditembak, pasti mau nawarin ini ya, ya kita langsung jujur aja, iya mas gitu kan, langsung jujur nggak apa-apa, iya mas namanya juga usaha gitu, gitu aja udah selesai, namanya juga usaha gitu kan. Tapi kalau ini beneran nggak mau, gituin aja. Beneran nggak mau? Nggak mau. Oh ya udah. Tapi kalau nanti kalau butuh ke saya ya, jangan ke yang lain. Nah kayak gitu doang udah tuh. Dia udah ter apa ya? Udah terdoktrin. Oh iya deh nggak ke yang lain gitu kan. Kalau dia butuh satu saat jangan ke yang lain ya, ke saya aja gitu kan. Itu udah jadi tetap terdoktrin. kita itu aktif ya, aktif. Iya, Apa tapi tetap pembicaraan ada di kita kendalinya kalau begitu. Kalau udah dipatahin, apa sih mau nawarin ini ya? Hehe, gitu doang lah. Udah akhirnya kita jadi kaku, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya dia juga cerita yang lain. Tapi kalau kita bawa bercanda, ya atau dengan langsung bilang jujur, iya namanya juga usaha gitu kan. Kalau nggak nawarin, gimana orang bisa mau beli gitu kan? Mungkin biasanya lawan bicara itu kalau orang yang peduli dia akan jujur. Iya, soalnya gue nggak suka sama Ustadz Yusuf Mansur nih, jadi gue nggak beli gitu kan. Biasanya akan langsung jujur, biasanya akan langsung jujur. Iya lu sih nawarinnya terus-terusan gitu kan. Dan biasanya kalau orangnya ya pertemanan gitu biasanya langsung bilang jujur sih kenapa alasannya kalau kita ajak bercanda, akhirnya dia juga ngomong. Ya soalnya saya nggak punya duit, tapi kalau ada duit saya beli dah gitu kan. Ya, banyak yang kayak gitu. Ketika kita bercandain, dia mau ngomong jujur. Oh, ternyata gara-gara itu. Nah, Nah itu sebenarnya beberapa pengalaman yang saya pernah alamin. Pernah juga saya COD, COD orang ngajak ketemuan untuk cuma pengen daftar, tapi daftar ini dia belum belum mau daftar kalau belum dapat penjelasan secara langsung. Nah itu ketemu ya dulu itu masih dalam kondisi diajak COD bingung. Kalau COD nggak bawa motor, nanti orang nanya nggak ada hasil. Terus kalau diajak makan terus nggak ngebayarin, nanti nggak takutnya bisnisnya belum menghasilkan nih. Ya itu akhirnya ya udahlah Bismillah. Akhirnya pakai cara Ustadz lagi. Kemudian baca sholawat aja, baca sholawat, jalan. Nah ngobrol-ngobrol lah. Uh, ya memang harus punya teknik sih, punya teknik ya untuk minta dibayarin, teknik banyak lah teknik gitu kan yang perlu kita ya kuasain supaya pada saat pembicaraan itu kita nggak ketahuan belum menghasilkan apa-apa gitu kan. Nah karena saya tahu dia suka dengan Ustadz, akhirnya yang diomongkan itu bukan tentang produk tapi tentang pengalaman dengan belajar dengan Ustadz, pengalaman belajar dapat ilmu dengan Ustadz. Terus value-value yang Ustadz kasih tentang bisnis kita kasih tahu. Nah, terus juga ceritakan, iya saya juga gabung karena Ustadz pernah ngomong begini, bla 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 bla. Gitu kan. Nah, jadi yang kita ceritakan adalah si Ustadznya. Akhirnya dia ketika di akhir cuma bilang, ya deh saya cuma pengen supaya dapat doa dari Ustadz, saya gabung deh. Karena saya jelasinnya, kalau ikut dalam bisnis Ustadz kan otomatis doain tuh bisnisnya supaya berkembang. Nah, bisnis berkembang itu gara-gara siapa? Gara-gara kita juga kan. Nah, kita kebawa doa gitu kan. Nah, itu yang saya pakai tekniknya sampai segitunya untuk mencari ide-ide sama teknik pembicaraan topiknya.
Tinggal kita cari hot button yang tepat. Apa? Nah, baru tuh kita masuk dari jalur situ. Value-nya dari situ. Ini pada ketawa-ketawa senyum-senyum pernah ngalamin atau gimana ini? Nggak, berarti harus lebih memperdalam storytelling ya. Storytelling. Perdalam storytelling ada caranya secara otodidak. Pertama, sering baca para marketer itu cara promosinya gimana. Harus sudah mulai tuh. Mulai pelajarin, ya banyaklah akun-akun yang berbagi ilmu tentang, dia juga sebenarnya ketika bercerita di media sosial, bikin caption, itu sebenarnya jualan. Sebenarnya tujuannya untuk channel marketing. Ya hanya kita sebagai audiens menghargai juga kan, menghargai usaha, etikanya gimana gitu kan. Ya kita simak lah, dapat ilmunya, dapat teknik-tekniknya. Nah itulah yang saya adopsi tuh. Belajar polanya, belajar kata-katanya diambil, tinggal diganti-ganti dengan sesuai tema yang kita pengen gitu kan. Nah kalau yang sering di Instagram ya jangan lupa nyalain notifikasinya supaya ketika ada notifikasi, supaya ketika posting kita lebih tahu duluan. Oh ada postingan ini. Keuntungannya kalau kita nyalain notifikasi, kita bisa pelajarin waktu postingnya dia. Postingnya sehari sekali, di pagi hari kah, di malam hari kah, di sore hari kah. Jadi bahkan kalau kita lihat notifikasi di handphone suka ada waktunya ya. Terima 23 menit yang lalu, telepon dari siapa gitu kan. Nah itu kita bisa mempelajari waktu postingnya. Nah sekarang mau pelajarin siapa? Nyalain aja, turn on notification. Karena orang juga nggak tahu kok, pemilik akun nggak tahu kita mau ngapain, nggak tahu juga siapa yang turun on notifikasinya. Nah, jadi gitu tuh kita belajar secara otodidak dari akun-akun yang udah punya pengalaman, punya histori juga gitu kan. Atau kalau mau follow orang yang di follow juga. Jadi misalnya gini, kita ngikutin akunnya siapa ya? Misalkan Daud Maulana. Daud Maulana follow siapa aja nih? Ikutin. Nge-follow-nya juga, ikutin follow-nya. Kenapa diikutin follow-nya? Supaya tahu polanya. Oh, ternyata ngelihat pola-polanya tuh akun-akun ini nih. Nah, makanya seorang ya digital marketing itu kadang punya banyak akun. Ada akun yang satu untuk akun belajar, ada satu akun yang memang khusus untuk ke publik gitu kan. Ada akun yang khusus untuk personal brandingnya. Nah, akun yang khusus belajar biasanya dia akun-akun anaknya lah, akun istrinya lah, dia follow banyak gitu kan. Supaya nggak ketahuan belajarnya dari mana, nyontaknya dari mana. Kadang begitu. Nah kalau yang akun personal branding udah jelas itu untuk branding dulu, terutama soal komisi, hasil dan sebagainya. Tapi kalau akun publik yang dia khusus untuk biasanya itu digunakan untuk iklan atau untuk brosur online-nya gitu, katalog online-nya bisa digunakan untuk itu. Jadi punya 3 akun, udahlah cukup mewakili 3 akun itu. 1 untuk brosur online, 2 personal brandingnya, yang ketiga untuk akun belajarnya. Nah, kayak gitu Pak Bambang. Mudah-mudahan bisa menjawab nih. Tadi kalau orang yang diem, ya kita perhatikan gestur. Gestur yang megang dagu. Nah, gestur megang dagu ini orang lagi mikir. Orang lagi mikir, kalau dia matanya tajam ya, nggak bengong. Dia lagi mikir. Ya, kita langsung tanya aja. Lu mikirin produk yang saya bilang ya? Lu mikirin apaan sih? Gitu kan. Mikirin istri ya? Gitu kan. Lagi pusing mikirin apa sih? Gitu kan. Langsung tanya aja gitu. Kalau begini bengong, itu jangan lama-lama, takut kesurupan aja, langsung ditanya. Pegang dagu, ngelamun, ya udah. Paling kalau nggak ditanya kesurupan, kalau ya itu tidur dia. Nah, begitu tuh belajar otodidak untuk menjadi marketing handal di dunia
online dan offline ada caranya. Kalau offline, kita banyak perhatikan pola komunikasi, lalu bahasa tubuh, lalu teknik intonasi, lalu teknik presentasi, pelajari lagi ilmu ini apa tuh kalau berhadapan dengan orang yang ada tuh ya, istilahnya apa yang psikologis, orang interaktif, orang sanguinis gitu kan, yang kayak gitu tuh, itu diperdalam supaya apa? Supaya kita mempelajari karakter orang. Karakter sanguinis ini karakter orang yang ceria, dia orang yang apa ya, mau susah mau seneng tetap aja ceria, nggak kelihatan susahnya, nggak kelihatan senengnya juga, ya ngobrol aja gitu kan, ceria gitu, hahihi gitu kan, sanguinis. Terus ada orang yang steady, orang steady gitu kan. Steady itu orang yang dia itu detail gitu kan, detail banget, terus dia perhitungan banget. Nah, nanti ada cara-cara ngadapinnya. Cara-cara menghadapi orang-orang seperti itu harus bagaimana sih gitu kan. Terus cara menghadapi orang pendiam itu I biasanya. I nggak tahu nih penjelasannya apa, tapi orang I dia pendiam tapi dia sebenarnya peduli gitu kan. Nah, tinggal kita main sabar. Kalau sama orang yang I itu main sabar, main ya, dia sebenarnya nyimak, dia sebenarnya memperhatikan, tapi dia nggak mau menanggapi aja gitu kan, nggak mau menanggapi hari itu. Ya, emang harus mainnya sabar gitu. Nah, itu nanti dipelajari tuh dalam teknik yang offline. Tapi kalau yang untuk yang online, nah yang online itu pelajari dari akun tadi. Ada akun belajar, akun personal, sama akun bisnisnya. Supaya nggak bercampur dan kesemuanya punya fungsi gitu kan. Begitu, itu yang bisa saya bagikan nih sampai jam 20.35 malam ini. Oke. Kalau kita jadi plagiat itu gimana? Ada itu enggak? Kode etiknya enggak? Kadang kan kita asal nyomot gitu. Oke. Kalau yang asal nyomot, ketika yang punya akunnya nggak melakukan report, aman. Tapi yang report itu kalau dia diam-diam nge-report akun kita yang di istilahnya itu kena ban kan, kena banned dari Instagram, dari Facebook lah gitu kan, yang sehingga perkembangan akunnya itu nggak bisa dapat follower banyak, udah segitu-segitu aja karena dibatasin supaya dia terkungkung orang nggak follow gitu kan, jadi postingannya itu nggak berkembang, reach-nya nggak jauh. Main comot boleh asal kita kasih kredit, biasanya gitu, kasih kredit. Ya ada yang ada 3 tipe sih orang sebenarnya yang pemilik akun itu. Dia yang masa bodoh, akunnya mau diambil, maksudnya kontennya diambil gitu aja, terus dia nggak dapat kredit apa-apa, ya dia masa bodoh gitu kan. Karena namanya media sosial kan udah masuknya ke ranah media sosial, itu harusnya udah bebas. Tapi kan di dalam media sosial itu ada panduan komunitas. Nah, panduan komunitas ini yang kita harus patuhi ketika kita ngambil konten seseorang yang itu bagus gitu kan. Ya, kita minimal pulau nuwun aja, minta izin untuk posting ulang, izin repost ya, kadang suka lihat komen gitu kan, izin repost, izin comot, izin izin curi curi kok izin ya, sekarang ada kayak gitu istilahnya, izin curi, izin colong gitu kan. Ya itu maksudnya ngambil konten terus posting ke tempatnya dia gitu, atau entah diolah lagi jadi konten baru. Yang paling enak gitu, ambil konten terus olah lagi gitu kan, olah lagi, atau sekalian kalau namanya bikin meme itu kita minta aja langsung, boleh minta ya aslinya enggak gitu kan. Meme itu kan ada yang tulisan tapi ada gambar tapi diganti tulisannya ya, nah itu bilang aja minta aslinya, boleh minta aslinya enggak gitu kan. Ya kalau orang yang senang berbagi mah dikasih aja. Ya, terus yang ketiga, tadi udah orang keberapa ya? Yang pertama yang enak aja. Nah, yang kedua, orang yang kedua itu
dia emang yang benar nggak suka banget kontennya diambil. Nah, biasanya itu adalah konten-konten public figure atau konten-konten Pemda ya, Pemda, atau kalau akun-akun publik yang itu hobi kucing atau yang lain-lain, ya itu biasalah colong-mencolong konten itu sebenarnya hal biasa tuh di media sosial sebenarnya. Tapi tetap nggak beretika sebenarnya. Terus komedian gitu kan, stand up komedi itu yang biasanya orang-orang yang nggak suka gitu kan untuk konten diambil. Terus ada orang ketiga yaitu orang yang dia diambil kontennya boleh asal pakai kredit ya. Kredit itu maksudnya nge-mention atau menyebutkan atau kan suka ada kalau di caption itu DM credit or remove gitu kan. Maksudnya itu DM credit or remove ketika ada orang yang komplain itu jangan spam lah, tapi DM lah minta akunnya di mention atau take down postingan konten itu. Kalau kita misalkan dapat seliburan nih di grup WhatsApp, nggak tahu sumber dari mana, kita posting ke Instagram, nah jangan lupa cantumin DM credit or remove, garis miring remove. Maksudnya itu supaya orang itu nggak langsung spam, tapi dia drop message, ngechat ke kita untuk kredit atau remove nih konten ini gitu kan. Begitu Pak Bambang. Sebenarnya boleh. Tinggal kita lihat-lihat aja akun-akun ini. Akunnya kalau baru pertama kali kita mau nyomot, ya kita coba minta izin dulu. Tapi kalau udah minta izin terus dia bilang, ya boleh ambil aja. Nah, kesananya kita enak aja gitu ngambil biasanya. Itu golongan orang nomor 1 gitu kan, ambil aja. Tapi kalau bilang izin ambil ya, izin repost ya, terus dia bilang dia nggak jawab atau diem aja, nah kemungkinan dia orang ketiga yang dia boleh aja posting tapi di kredit atau remove. Nah kalau yang nggak suka kontennya di repost ulang itu ya biasanya yang kelihatan hasilnya tuh ada tuh konten-konten yang kita bisa tahu ada budgetnya atau enggaknya sih konten ini gitu kan. Kayak gitu. Oke, Pak Bambang, itu Pak, mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau di MLM sih paling dia ngegerutu di balik layar aja Pak. Di offline atau di timnya doang gitu ngegerutunya. Nggak jarang-jarang yang langsung blow up ke media atau blow up ya report atau apa gitu kan. Karena yang namanya di bisnis MLM kalau orangnya dia tahu diri, ya kan saya juga sering begitu gitu kan. Saya nggak usah lapor lah gitu. Biasanya begitu, tahu diri gitu kan. Tapi yang nggak tahu diri ya dia main report aja, padahal dia sering ngambil. Ibu-ibu nggak ada pertanyaan. Nah, sepertinya kalau Bu Hanifatun dan Bu Haryani ini daerah Wita, Pak. Daerah Wit, waktu Indonesia bagian timur. Jadi mungkin udah malam juga. Antara ngantuk, tapi pengen masih dengerin gitu kan. Nah, kalau boleh nanya Pak, ini di luar materi, di luar itu. Siap. Rambutnya habis tapi tahalul ya? Amin. Tujuannya emang gitu, Pak. Ada orang nyebutin, saya aminkan. Amin. Amin. Umroh lagi, Pak. Oke. Ya, itu sekelumit pengalaman. Yang namanya marketing itu bisa bermultitafsir. Maksudnya, kalau orang bilang marketing itu, pusing lah, jualan, target. Ya, sebenarnya kalau orang marketing yang anggap, ya marketing itu kita berdakwah juga bisa. Ya menjadi penyambung ilmu bisa gitu kan, atau marketing itu sebagai ladang dakwah juga bisa gitu kan.
Tergantung kita memaknainya. Kenapa banyak sekarang kayak akun-akun umum yang teladan Rasul, akun-akun publik lah ya. Jadi saya takutnya kalau nyebut mention nggak enak. Akun-akun publik itu akun-akun yang ya bebas aja, dia ngisi-ngisi konten tanpa nggak ada maksud apa-apa, hanya menginspirasi. Tujuannya itu adalah dia building list, Pak. Dia building list, dia ngumpulin maintenance, nanti dia dapat pemasukan dari iklan, dari endorse. Nah, itu kan sebagian dari marketing juga sebenarnya. Tapi dia tetap niat awal pasti dia ingin berbagi aja dulu deh. Berbagi dulu. Atau sekarang yang lagi trending adalah menjual hobi. Nah, jadi dia hobi menggambar. Nah, dia tuh share tuh cara gambar dia. Nah, sebenarnya itu adalah proses marketing. Proses marketing di mana dia mengambil poin-poin apa yang menjadi keunggulan di dalam dirinya, value-value apa yang di dalam dirinya. Nah, akhirnya ketika dia udah berbagi tentang poin atau value tersebut, nanti ada orang yang tertarik, terus dia akhirnya ya membuat slot tarif, slot harga gitu kan, untuk bisa memakai jasanya dia. Gitu. Dan jangan salah, kenapa banyak akun dulu ya, zaman dulu banyak orang akun publik itu memposting aurat-auratnya cewek gitu kan. Nah itu adalah sebagian dari untuk ngumpulin followers, banyak kumpulin, karena ada quotes, selama orang masih membutuhkan seks, Anda masih punya peluang untuk jualan. Itu ada kayak gitu tuh quotes-nya, sampai ada yang bilang begitu. Maksudnya apa? Maksudnya jadi kalau kita bisa mengambil kebutuhan di sesuai quotes itu, nah itu kita bisa marketing kita akan berhasil gitu kan. Itu quotes-nya siapa gitu saya lupa. Nah, karena itu yang menjadi daya dorong orang. Suaranya udah jelas belum ya? Tadi putus-putus katanya. Sudah kedengeran. Udah kedengeran. Oke. Tadi pertanyaan apa ya Pak Bambang? Saya lupa. Oh, nanya rambut ya. Udah jawab ya. Oke, biar agak fresh. Takutnya orang yang sering ketemu saya coaching itu bosen gitu kan. Kan kalau gini mah saya agak segeran kan ya. Sering banget ketemu Bu Haryani, Bu Hanifatun gitu kan. Oke, alhamdulillah. Itu hasil dari nawarin kapan, Bu? Tadi pas datang itu langsung saya bilang. Katanya bilang, iyo kasih 2 biji aja dulu untuk dicoba. Terus? Alhamdulillah langsung ambil. 1 botol. Dia mitra Petren juga. Saya bilang kok enggak per biji, dia ambil per biji. Oh, oke. Ya. Nah, itu mitra Petren juga tapi sudah enggak aktif, udah lama. Nah, oke, yang dilihat di sini dari pelajaran Bu Haryani adalah melihat kebutuhan. Jadi walaupun dia mitra Petren, tapi tetap diprospek karena yang namanya berhemat, semua orang butuh. Semua orang butuh. Jadi mau mitra Petren mau bukan gitu kan, ditawarin aja. Kan kadang ada yang lah di kontak saya mitra Petren semua gitu kan. Nah, emang kenapa salahnya, orang dia pasti butuh juga kan gitu kan. Itu bisa aja di satu saat dia nggak punya produknya tapi dia pengen beli gitu kan. Bisa dong jualan di kita gitu kan, beli di kita gitu kan. Kan lumayan kita jualin satu tablet ya ibaratnya ngurangin modal juga kan gitu kan, nambahin modal ke kita juga gitu kan. Justru karena Bu Haryani melihat ada kebutuhan, orang butuh, hemat pasti butuh lah, karena namanya berhemat tuh semua orang butuh. Nah, akhirnya kan ditawarin juga.
maupun tuh mitra PyTrend. Kadang saya juga bingung ketika orang di list kontak saya mitra PyTrend semua. Nggak apa-apa gitu kan, list kontak PyTrend itu orang ada kebutuhan kok. Kebutuhannya apa banyak kebutuhannya. Ya dia pasti butuh makan, butuh hidup, butuh uang, butuh apa tuh ya. Kalau kita bisa menggali kebutuhannya, terus kita arahkan kebutuhan itu ke produk kita, ya bisa jadi dia menjadi mitra kita atau menjadi ya dia ngambil produk kita. Gitu kan. Ngambil produk yang minimal ganti ongkir lah gitu kan. Walaupun dijualnya nggak harga konsumen, tapi minimal ganti ongkir gitu kan. Kalau di Ecer mah untungnya lumayan, Kang. 5.000 kali 30 tablet ya? 5.000 per biji. Iya, 5.000 per biji kali 30 tablet ya? Oh, 20 tablet isinya? 30. 30? Iya. Berarti kalau 30, 300.000 ya? 5.000 kali 150. 150. Tapi bukannya satu botol harganya 180 ya, harga konsumennya ya? 145. Oh, 145. Harga konsumen itu, Pak. Okay. Harga konsumen 145. Kalau harga mitra 124 300. Oh iya, berarti emang udah untung juga ya? Ya untungnya 2 kali lipat karena kemarin ini kan saya ambil apa nih promo yang bonus Viagra 2. Oh iya. Nah ini harusnya bisa lebih dahsyat lagi Bu, karena ngambil promo. Bisa ngambil promo, Ibu bisa ngasih diskon juga buat yang orang beli rutin. Misalkan setiap hari dia beli tuh, bonusinnya satu tablet gitu kan. Oh gitu. Iya, supaya kan karena Ibu ambil yang promo beli 1 dapat 2 kan. Ibaratnya 1 botol itu menjadi biaya nanti buat biaya marketing Ibu gitu kan. Biaya marketing itu kayak kita ngasih tester ke orang atau kalau promo untuk itunya sih saya kebanyakan di Inolipnya. Oh, Inolipnya. Oke. Seumpama kayak kemarin itu lagi nggak enak badan. Ini saya ada obatnya ini. Itu harganya berapa? Dicoba aja dulu. Nanti kalau cocok baru beli. Alhamdulillah orangnya balik lagi. Tapi belinya per saset. Ya nggak masalah. Karena yang namanya, yang penting kenapa nggak masalah ataupun orang itu udah terhubung beli walaupun beli satu, ya nggak masalah karena suatu saat ketika uangnya dia dapat uang lebih, dia pasti akan beli banyak kok ke kita. Iya. Dia bilang kalau ada rezeki nanti mau beli 1 dos untuk istrinya. Nah itu yang namanya bisnis Bu. Kalau orang namanya dagang, orang sekali jual, habis itu orang nggak balik lagi. Itu dagang. Tapi kalau namanya bisnis, orangnya datang lagi. Nah itu bisnis baru namanya. Tinggal di konsisten, terus nanti tinggal dikasih variasi promo. Supaya orang itu mau merekomendasikan. Nah, kalau udah mau merekomendasikan, itu menjadi istilahnya brand advocate. Jadi dia yang menjadi advokat kita atau yang dia menjadi perpanjangan tangan kita nantinya untuk promosiin. Kalau dia udah jadi brand advocate, ya dia kita suruh kasih tahu dong dia untuk beli produk kita. Biasanya mau. Misalkan kayak dengan bilang, Mas, tetangganya ajakin ya kalau butuh Viagra atau butuh Wilnya kesini aja gitu. Biasanya orangnya mau. Waalaikumsalam Bu Tari. Ya, selamat bergabung. Ini udah jalan hampir 1 jam nih Bu Tari nih. Bu Hanifatun baru jualan produk Traininnet. Masih bingung tadi cara mau transfer skor malah salah. Oke. Berarti jualan dengan mitra ya ini ya. Karena ada transfer skor.
Transfer skor belanja dari mitra kan ya, mitra belanja ke mitra ya. Begitu bukan? Kalau nggak salah begitu ya. Kalau nggak salah berarti benar dong. Transfer skor itu kan dari kita yang belanja produk, terus dikirim ke mitranya. Iya. Iya. Benar kan? Berarti mitra yang numpang belanja ke kita kan? Iya. Iya, benar. Nah, Bu Tari ini kayaknya banyak nih yang sering transfer skor. Nah, itu fungsinya kalau walaupun banyak mitra, kontak listnya banyak mitra, kan ada aja orang yang malas tuh untuk, saya malas dah ribet belanja ke Trendingnet, beliin aja deh, nanti saya bayar, gitu. Atau nih uangnya beliin ke Trendingnet, gitu kan. Nah, ya udah, jadi jangan berkecil hati ketika kita, ya ini bahasanya karena saya punya keahlian expert di status WhatsApp, ketika status WhatsApp itu banyaknya mitra PyTrend, nggak usah berkecil hati gitu kan. Kita kan masih tetap bisa diprospek si mitra itu, karena dia punya kebutuhan. Sehat butuh nggak orang? Butuh. Hemat butuh nggak orang? Butuh. Terus butuh nggak dia motor itu tetap jalan untuk ke kantor? Butuh. Terus butuh nggak keluarganya tetap sehat supaya tetap rumah itu sakinah, tetap itu rumah itu nyaman? Butuh nggak? Butuh. Nah, sehingga dari kebutuhan itu kita gali deh, mulai dari konten-konten, status copywriting-nya, ya sama bikin kalimat-kalimat yang bikin orang itu monohok gitu kan. Nah, itulah bagaimana caranya kita untuk membuat konten di status WhatsApp, ya kita gali kebutuhannya. Nah, kita buatlah konten-kontennya yang terencana gitu kan. Kita mau ngomongin apa dulu nih. Gitu. Nah, jadi bisa nyambung kan dengan materi-materi saya sebelumnya. Ya itulah tujuannya, supaya orang itu merasa butuh. Kalau udah merasa butuh ya tinggal kita tawarkan. Nah, kalau udah yang kita tahu semua orang butuh sehat, harusnya punya keberanian untuk lebih berani nawarin gitu kan. Tinggal mungkin cara sehatnya orang berbeda-beda. Nah, cara sehat yang berbeda-beda ini kita cari pembenarannya. Pembenarannya melalui ini pengalaman-pengalaman, testimoni-testimoni, supaya dia membenarkan cara kita gitu. Ya, cara kita kan sehatnya melalui InnoLife gitu kan. Nah, carilah kebenaran lagi apa dari InnoLife ini kita bisa lebih hemat. Kenapa? Karena kita bisa jadi beli dari mitra gitu kan. Maksudnya beli dengan harga mitra, sekali bayar tapi nanti untuk jangka panjang gitu kan. Kan namanya sehat nggak mungkin dong sehat cuma 1 bulan, habis itu nggak beli lagi. Tetap dong pengen sehat seterusnya. Gitu. Nah, itulah sedikit gambaran ya, bagaimana kalau ibarat hanya sayang aja nih, saya kalau misalkan boleh nge-coaching mitra-mitra saya enak nih, tapi nggak boleh. Tuh kan Pak Bambang langsung nengok. Nanti kita manajemen ikut jualan, ayo. Asik lah, pokoknya kalau belajar untuk menjadi marketing, itu sama aja belajar banyak disiplin ilmu. Nah, makanya tadi bisa nguasain bahasa tubuh, gestur, terus cara ngadepin orang yang orang itu sebenarnya nggak banyak karakternya, cuma 4 di dunia itu, 4 karakter orang. Nanti cari tahu aja 4 karakter orang di dunia itu sama semuanya. Secara teori psikologis itu 4 orang ada banyak. Terus kalau dalam proses komunikasi itu ada 3 tipe orang, yaitu tipe yang dia lebih paham ketika ditunjukkan, ibaratnya dengan visual. Lalu ada yang orang lebih paham ketika dia membaca, ada orang yang lebih paham dengan auditori atau pendengaran ya. Nah, ya itu juga bisa ditebak orang-orang yang visual itu yang seperti apa sih. Orang visual itu yang dia kelihatan necis, kelihatan gaya, bajunya selalu rapi. Itulah orang-orang visual. Nah, cara pendekatannya dia harus pakai gambar-gambar.
ya atau apa kayak starter pack gitu kan, kayak booklet gitu kan. Nah itu orang-orang visual, dia orang necis. Terus ada lagi kalau orang yang dengar ya udah pasti dia senang dengar musik gitu kan. Senang dengar musik sehingga dia lebih senang dengan audio. Ya audio berarti dengan orang berbicara seperti ini, diajak presentasi aja atau dikasih lihat video untuk dengerin gitu kan. Nah, kalau orang teks ya itu orang-orang yang sering ngintip di teks WA tuh, di status WhatsApp itu orang-orang teks tuh. Kalau orang-orang teks ya kita harus pandai mengolah kata, membuat bayangan yang ada dalam pikirannya. Jadi dari kata-kata itu gimana caranya supaya dia membayangkan apa yang dia dapatkan. Nah, kalau udah membayangkan apa yang dia dapatkan, berarti dia udah masuk tuh ke dalam pikiran dia. Tinggal kita kasih call to action-nya atau kita kasih lead magnetnya, promonya, dia kan langsung ikutin. Ini diam aja pada bingung atau gimana? Kalau bingung ya boleh nanya, kalau nggak bingung ya udahan. Ada yang bingung? Mau nanya. Bingung mau nanya apaan? Gimana cara nawarin produk kalau seumpama di tempat grup kita itu apa dia jualan produk yang lain, maksudnya produknya nggak sama dengan kita punya, itu gimana cara jualnya? Oke, maksudnya ini grup yang dibentuk oleh si salesnya itu ya, maksudnya kan saya bilang salesnya lah. Jadi misalkan saya punya teman A, tapi teman A ini ngebuat grup untuk jualan dia gitu ya Bu Haryani? Ya, kalau begitu memang kita nggak bisa untuk jualan di situ. Kecuali dia bikin grup, itu grupnya bebas, kayak grup Odot gitu kan, atau grup apalagi. Ya grup-grup yang kayak gitulah. Nah, biasanya grup kan ada tata tertib, ada aturannya. Ya, kita harus patuhi aturannya dulu. Gitu. Nah, gimana supaya tetap cara bertestimoninya masih tetap promosi masih tetap jalan? Nah, dulu saya contohin, entah itu di kelas mana ya, saya contohin itu, ya kita japri, kita saling save kontak. Kita niatnya adalah kenalan. Nah, barulah kita follow up-nya di status WhatsApp. Gitu. Kalau udah saling save kontak kan masih bisa lihat status WhatsApp dong, gitu kan. Nah, kalau orang yang nggak nge-save kontak kita gimana? Ya, memang nggak bakal bisa lihat status WhatsApp kita. Berarti dia belum tertarik atau berarti dia ya udah ketahuan, berarti udah tahu oh dia pasti mau menawarin sesuatu deh gitu kan. Biasanya gitu. Ya nggak masalah, itu berat. Nggak usah terlalu dipikirkan dengan orang yang seperti itu. Cukup tanamkan dalam pikiran kalau nemu orang yang saya nggak mau atau saya nggak apa ya nggak tadi kayak tadi dia nggak save kontak gitu, nggak usah terlalu dipikirin. Berarti itu bukan target market kita, bukan target market. Yang jadi target market kita adalah yang dia peduli dengan kita, yang dia kalau nge-save kontak ya saling nge-save gitu kan. Terus yang lihat status WhatsApp kita ya itu target market kita. Jadi nggak usah pusing dengan orang yang melakukan ya ibaratnya disindir, di apa ya nggak usah pusing gitu kan. Berarti bukan target market kita. Itu mah nanti-nantilah follow up-nya gitu kan. Nawarin ke dia tuh nanti-nanti. Kalau dia, yang penting dia tahu aja kalau kita jualan produk A. Minimal itu aja udah cukup. Kalau dia udah tahu kita jual produk A, kalau dia butuh paling ke kita gitu kan. Ya kalau ternyata enggak ke kita ya berarti dia sentimen dengan kita. Itu gitu aja lah. Nggak usah pusing. Yang namanya jadi marketing atau nawarin produk tuh nggak usah pusing. Kalau dia nggak mau berarti bukan target market. Ya, terus kalau dia ternyata ngikutin gitu kan, terus gitu ngikutin kita, berarti target market kita tuh. Itu yang di follow up, yang diseriusin. Ini Bu Hanifatun bertanya tentang
Kalau produk lain itu kayak Viagra itu ada aturan bahwa habis pemakaian pertama harus ganti saringan radiator dan sebagainya. Terus kalau Viagra harus kayak gitu atau tinggal pakai aja, makasih. Nah ini pengalaman sih yang serupa dengan Viagra memang masih banyak. Bisa jadi satu produsen karena orang mengunggulkan ITB gitu kan. Bisa jadi satu produsen. Ya saranin aja begitu, toh juga nggak ada apa ya, nggak ada ruginya ibaratnya ketika kita sering bersihin radiator juga sebenarnya bersihin radiator itu untuk melihat hasilnya sih, bukan ganti saringan, lebih ke ini apa, dibersihin, minimal dibersihin aja. Kan ngebersihin saringan memang rutin sebenarnya, bersihkan radiator itu. Apalagi motornya yang sering kena debu jalanan gitu kan, sering setiap harinya dipakai ke jalanan, radiatornya kan cepat kotor, tetap harus dibersihkan. Nah mengenai Viagra itu sendiri ya menghemat ya sekaligus juga sebenarnya menjaga kebersihan motornya sih, jadi servisnya kan lebih awet. Yang tahu saya gitu. Motor saya pakai Viagra kan malah lebih ini, kayak ada itu dulu kalau lari 60 itu dia kan kayak ada bunyi krek-krek begitu. Alhamdulillah pakai Viagra sudah hilang. Malah bersih. Nah, itu ada tarikannya enteng. Alhamdulillah pemakaian kelima itu sudah ada iris BBM. Kalau untuk Viagra. Soalnya yang sering pakai motor kan dia juga sering, motor saya kan sering dipinjam orang juga. Jadi kadang dia loh, motornya sudah enak kan, iya saya pakai Viagra. Hanya coba ya, 1 tablet dulu. Promosi lewat motor ya? Iya, karena motornya kan sering dipinjam anak-anak di sini. Kalau ada, pinjam dulu tante motornya, iya Mbak sudah. Kalau saya belum bisa kasih testimoni apapun karena paling jauh dari rumah saya ke Veteran Academy. Sekarang selama ini ya motornya belum kepake. Berarti ini Pak, disewain motornya aja Pak, sewa motor untuk ojol. Di sini kan paling dipinjam kalau ada mau belanja begitu, mau ke warung. Biasanya kan ada motor depan ini, motornya dipakai dulu ya belanja, ya. Kadang kan anaknya kalau balik, motornya tuh enak kan ya, kok dipakainya kok nggak kayak dulu begitu. Saya punya ide Pak Bambang. Pak Bambang ini aja ke orang-orang masjid kalau butuh apa-apa pakai motor saya. Gitu Pak. Biar tahu apa ini kok. Nyoba, dulu kan kalau dipakai ada begini, kok ini begini beda. Akhirnya ditawarin ini pakai produk ini, akhirnya jadi kayak begini. Ujung-ujungnya kan beli. Saya mau ngomong sedekahin ke masjid, takutnya ntar malah bener disedekahin. Nggak bisa ke Python Academy ini nanti. Bercanda Pak, tapi silakan sedekahin Pak. Oke, jadi begitu Bu Hanifatun tuh ada. Jadi nggak masalah kalau saya sih ya pakai aja, karena itu pun kalau harus ganti saringan bukan ganti tapi dibersihin. Bagian dari perawatan juga kalau itu, minimal yang bersihin sih. Baik, ada lagi yang ingin berdiskusi atau bertanya seputar marketing? Kalau dari saya mungkin cukup berbagi malam ini dengan itu dulu yang sudah saya bagikan. Banyaklah yang sudah bisa ya untuk disimak ulang, nanti ada link YouTube-nya untuk dinikmati, dan nanti mungkin ketemu lagi kalau yang mau Salah Sandal bersama Coach Aldino ikut di tanggal 12 Juli. Salah Sandal itu lebih ke teknik promosi saat offline. Jadi gimana supaya proses penawaran itu, bagaimana cara masuk menghadapi orang, lalu proses menawarkan. Nah itu di situ materinya tentang Salah Sandal, karena
Coach Aldino ini sebagai dosen, dosennya di bidang marketing, lalu dia sebagai public speaker yang gimana dia berhadapan dengan banyak orang, artinya kapabilitas dari kemampuan dia ketika menyampaikan tips itu memang benar, 6 tips handal yang disebutkan dalam kuliahnya itu memang benar seperti itu. Nah, tinggal nanti ingin bertanya ataupun ingin lebih dalam mendapatkan ilmunya bisa ikut bersama Coach Aldino tentang salah sandal. Lalu kalau yang mau fast track ya baru diumumkan tadi sore kalau nggak salah oleh Pak Dadan. Fast track ini bicara tentang komunikasi bisnis, bagaimana untuk presentasi, lalu bagaimana bikin storytelling untuk membuka jalan penjualan, lalu komunikasi bisnis dari laporan keuangan, dan tentunya nanti dengan copywriting dengan saya di komunikasi bisnis. Ya, itu tujuannya untuk kembali lagi ke Bapak Ibu yang ingin meningkatkan kemampuan dari sisi bisnisnya. Nah, tetap kalau yang mau nawarin tiket ya silakan tuh. Udah ada yang berhasil jual belum ya tiketnya? Belum, kawan. Enggak, kuliahku masih ada gitu. Oh, berarti jalurnya jalur PAC. Coba naruh ke mitra di luar bintang yang supaya dia ikut belajar tentang salah sandal lah, tentang apa gitu. Ya, karena kan tadi yang saya bilang pasti walaupun kontak kita banyak yang mitra, mereka ada kebutuhan. Kebutuhannya, nah kita gali yang dari kebutuhan. Mau kebutuhan apa nih yang digali? Mulai dari mana? Kebutuhan tentang uang kah? Kebutuhan tentang ilmu kah? Kebutuhan tentang tips-tips berbisnis. Ya, itu yang menjadi ditawarkan solusinya. Itu tiket. Ya, karena nanti akan ada lagi nih kalau sekarang nggak dipraktekin untuk latihan, nanti akan saya buat untuk afiliasi itu program afiliat yang dimana satu tiket komisinya 50.000, tapi harga tiketnya nggak sampai 400, lebih murah lagi gitu. Jadi tetap komisinya 50.000 per satu tiket. Udah siap dah, nanti saya buat programnya tentang afiliat. Nah, sekarang dipakai latihan untuk banyak-banyaknya nawarin orang. Supaya udah terbiasa gitu ibaratnya. Terbiasa untuk berjualan tiket. Oke, ada yang didiskusikan atau ditanyakan tentang program di PPN Academy ataupun apa? Ya, PPN Academy pastinya sih pengen banget adain EduTrip sih. Pengen banget adain EduTrip. Khusus kepada para master yang udah jadi master nih, karena udah 1 tahun, karena terakhir itu kita EduTrip bulan Agustus 2019, nggak kerasa udah bulan depan tuh Agustus lagi. Nah, mudah-mudahan bisa EduTrip nih. Rencananya sih doain bisa ke Jatiluhur. Jatiluhur Karawang. Purwakarta. Iya, Purwakarta. Karawang ya. Maksudnya. Ya. Di situ tersimpan apa ya, rahasia keindahan alam yang ya kita tahunya emang bendungan gitu kan, tapi sebenarnya ada. Nah, itu yang kita akan explore. Ya, mudah-mudahan didoain deh masuk dalam list doanya. Saya masuk juga. Oh, Bu Hanifah tuh nggak masuk grup BA ya? Oh, gagal. Oke. Nah, kalau itu mah tinggal japri Pak Dadan aja, Bu. Pak Dadan lagi ada promo apa, program apa? Kabari saya ya, Pak. Gitu. Grup yang baru sebenarnya sudah ada gitu kan. Jadi nanti promo-promonya lihat di Pak Dadannya, status WhatsApp Pak Dadan biasanya suka ada tuh. Di status WhatsApp Pak Dadan suka nge-share. Nah, tinggal lihat aja di status WhatsApp-nya, diintip-intip lah. Kang Seni, itu yang fast track itu kuliahnya yang mana ya? Ikut kuliahnya yang mana ya? Belajarnya? Belajarnya nanti selama 5 hari
ya akan kita lewat melalui kelas Zoom, juga nanti dengan kuliah-kuliah yang ada di Python Academy, dan serta YouTube ya, channel YouTube yang udah ada ya bernilai 120 PAC tentang komunikasi bisnis yang aplikatif. Jadi akan nanti belajar komunikasi bisnis untuk presentasi, komunikasi bisnis untuk chatting, komunikasi bisnis dalam hal laporan keuangan. Itu akan belajar itu. Iya, makanya saya mau ikut yang itu. Makanya tanya dulu, ini belajarnya yang mana? Belajar apa enggak? Ya belajar lah yang ada di poster itu loh. Udah dapat posternya kan? Iya Belum ya? ada, tapi nggak begitu memahami itu. Oh, oke. Siap, nanti dikasih info Waktunya nggak pembelajaran. tabrakan sama yang festival itu ya, Bud? Oh, tanggal Kan, 12 enggak. Insya Allah enggak. Karena di hari apa ya? Rabu kan, karena kan Minggu dan Rabu ya. Insya Allah nanti enggak. Karena untuk yang Minggu kan salah sandal ya. Salah sandal ini sore. Nah, kalau nanti ada fast track kan bisa di malam harinya. Kita slotnya kan selalu sore, malam, seperti ini. Supaya ya orang beraktivitas dulu di siang hari. Nah, nanti untuk belajar kan sore atau malamnya gitu. Insya Allah nggak tabrakan Pak Bambang. Kalau tabrakan ya nanti ada polisi lalu lintasnya kok. Oke, begitu Bu Tari ya pembelajarannya. Kalau yang mau ikut fast track silakan ikut fast track. Tapi yang udah terlanjur ikut misalkan kelas di pekan 1 gitu di festival coaching tetap bisa dapat PAC-nya ya. 30 PAC tetap dapat gitu. Iya. Baik, Bapak Ibu, sepertinya sudah mulai larut malam. Nanti kita sambung lagi di coaching minggu depan, ya, coaching minggu depan. Temanya masih seputar marketing, tapi nanti konten-kontennya akan saya carikan yang menarik. Tadi kebetulan terkait dengan apa ya, soal marketing handal ini memang perlu. Jadi orang takutnya khawatir menjadi marketing itu sulit gitu kan. Sebenarnya gampang. Jadi marketing handal itu gampang. Tinggal kita berani untuk belajar dan berani ya ATM lah. Intinya situ, berani ATM. Amati tiru modifikasi. Juga kalau saya di Python Academy tetap just do it aja. Just do it dulu. Hanya lakukan aja. Lakukan aja nanti akan dapat guidance-nya, dapat petunjuknya. Dapat ilmunya. Nah, kalau udah dapat ilmunya kan ada forum. Nah, didiskusikanlah supaya mendapatkan ilmu lainnya gitu kan, benar nggak sih gitu kan, yang kayak gitu makanya disediakan. Nah, harusnya ini forum-forum begini ini diadakan oleh para leadernya nih gitu kan, supaya bisa saling berbagi gitu kan, tiap hari apa ngobrol sama leadernya gitu kan. Cuma karena tidak ada yang memfasilitasi, akhirnya difasilitasi oleh Python Academy. Baik, Bapak Ibu, saya pamit undur diri ya. Mudah-mudahan yang di-sharingkan hari ini bermanfaat dan menjadi bekal. Saling doakan. Semoga semuanya tetap sehat dimanapun berada. Mitra-mitranya pada nggak mau, ya salahnya sendiri. Buktinya sekarang pun juga sama. Saya buka kelas gitu kan, yang ikut tadi baru Pak Bambang, ya kan, hanya sendiri gitu. Ya. Yang penting konsisten. Tadi saya jelaskan di pembukaan awal, namanya bikin pelatihan itu kita harus konsisten. Kenapa? Karena dari konsisten itu nanti akan berkembang menjadi akan lebih banyak lagi. Jadi kita jangan terganggu dengan ya mitra pada nggak mau, cuma satu orang yang ikut, 2 orang yang ikut gitu kan. Nggak masalah. Karena itu sebagai ujian kita untuk memulai berbagi ilmu. Orangnya mau konsisten nggak sih gitu kan. Nah, karena motivator besar pun di luar sana, para coach di luar sana itu juga memulai dengan peserta yang sedikit, gitu kan. Mardigu, tunggu semua ringin, pasti mulai dengan peserta yang sedikit. Jadi nggak perlu khawatir gitu kan, kalau cuma mitra-mitranya pada nggak mau. Yang penting kita udah bukakan kelas, dan itu menggugurkan kewajiban sebagai leader toh. Jadi jangan menjawab di virtual account setiap hari Senin, ya yakin tidak.
Ya, yakin. Gitu kan di virtual call sering kan, tiap Senin, ya yakin gitu kan. Padahal ngapain? Nggak ngapa-ngapain kan, sama saya juga. Gitu. Nah, tapi kan karena dengan kita buka forum yang menggugurkan kewajiban itu, gitu. Karena kan mitranya yang nggak mau, tapi kita udah membuka forum, gitu. Nah, itulah manfaatnya, gitu kan. Kalau bisa leader juga ikut buka, gitu kan. Karena saya yakin walaupun ilmu itu hanya satu, kalau kita bagikan ke orang-orang bisa aja bernilai banyak untuk orang lain. Janji 5 orang yang datang 1 orang, masih untung. Masih untung. Ada yang datang. Kalau ada yang nggak datang ya udah istiqomah aja. Tadi juga saya selama berapa menit ya, selama 10 sampai 15 menit nggak ada orang yang datang nih. Nah, saya tunggu aja sampai ada yang datang. Akhirnya ada juga yang datang Pak Bambang. Selalu Pak Bambang duluan. Kemarin saya malah berdua dengan Pak Bambang sampai akhir. Serius. Ya udah nggak apa-apa Pak. Saya akan berbagi khusus dengan Pak Bambang nih kemarin. Ilmunya tentang apa ya? Saya lupa. Itu nggak direkam malah. Karena spesial. Karena Pak Bambang aja hadir nggak saya rekam. Tapi karena banyak jadi saya rekam nih kalau hari ini. Saya bisa dilihat di tayang ulangnya. Oke, itu saja. Itu gimana? Cara mencari duit ya? Iya. 30 cara mencari uang di internet. Nah, nanti kalau mau belajar sama Pak Bambang aja ya. Ya. Jadi cuma isi survei juga ada ya Pak ya, menghasilkan ya. Oke, 30 cara itu udah saya kasih ke Pak Bambang, nanti tinggal Pak Bambang berbagi aja. Nah, itu juga bisa jadi ilmu Pak, buat dibagikan. 30 cara untuk uang di internet. Nah. Oke, sepertinya kalau saya nggak nahan diri akan lebih lama lagi, dan nanti akan jadi sampai nggak baik. besok pagi. Iya, jadi nggak baik gitu kan. Nah, mumpung masih belum terlalu malam, jadi saya pamit undur diri. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan ya. Mohon maaf selama ini kalau PTN Academy juga kurang maksimal dalam pelayanan. Kita terus berproses. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa lepas dari krisis pandemi ini. Baik itu Pak Efren, PTN Academy, dan semua para pengusaha, para kalau sekarang yang ada bekerja dengan bosnya bisa terlepas dari krisis. Baik itu kan krisis itu nggak hanya keuangan, tapi krisis untuk mental, kesehatan, semuanya bisa terlepas dari krisis itu semuanya. Ya, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.